Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik COS, semua cinta COS. Kali ini kita akan membahas persiapan ulangan harian materi aturan sinus kosinus. Di sini ada dua video dan berikut ini adalah video yang pertama. Langsung ke pembahasan. Aturan sinus kosinus dilanjutkan dengan luas bangun datar. Bagian yang pertama, persiapan ulangan harian oleh Andi COS. Soal yang pertama, pada segitiga ABC diketahui panjang sisi AB sama dengan 10 cm, kemudian sisi AC 12 cm, dan sin B sama dengan 4/5. Yang ditanyakan adalah nilai cos C. Pertama, untuk menyelesaikan ini adalah dengan membuat sketsa gambarnya. Jadi segitiga ABC ini ya. Kemudian panjang sisi AB-nya 10 cm, sisi AC 12, kemudian sin B adalah 4/5. Sin B berarti di sini ya. Nah, di sini sin B adalah 4/5. Yang ditanyakan adalah cos C. Nah, cos C. Di C di sini. Nah, perhatikan di sini kalian akan melibatkan dua sudut, yaitu B dan C. Kalau melibatkan dua sudut, maka menggunakan aturan sin. Jadi melibatkan dua sudut, berarti menggunakan aturan sin. Nah, aturan sin bagaimana nih? Ya, jadi 10 per sin C sama dengan 12 per sin B. Kemudian 10 per sin B sama dengan 12 per sin sin C. Ini sin C ini ya. Ini ada kesalahan. Baiklah. Untuk sin B, nah sin B-nya sudah ada yaitu 4/5. 4/5. Nah, yang ini ada kesalahan. Ini harusnya ini C. Nah, seperti ini ya. Sehingga kita lanjutkan 10 per sin C sama dengan, ini berapa ini? 12 dibagi 4 itu 3 ya, berarti ini 15. Sehingga sin C sama dengan 10 per 15. Atau disederhanakan dibagi 5, ini 2 per 3. Nah, yang ditanyakan adalah cos C. Bagaimana mencari cos C? Di sini sin C adalah 2/3, yaitu ini D mi. Nah, sehingga cos C itu adalah sami. Ini ya, miringnya adalah 3. Ingat depan samping miring kan Pitagoras ya. Kalau mencari samping berarti miring kuadrat. Jadi 3 kuadrat dikurangi depan kuadrat. Terus nanti di akar. Sehingga sama dengan 9 kurangi 4, 5. Berarti akar 5/3. Selesai. Jadi walaupun yang ditanyakan cos, itu belum tentu langsung pakai aturan cos ya, tergantung yang diketahui. Kalau melibatkan dua sudut, nanti kita menggunakan aturan sin. Kalau melibatkan satu sudut, maka menggunakan aturan cos. Baiklah, kita masuk ke soal yang kedua.
Dalam segitiga ABC diketahui panjang sisi AB sama dengan 6 cm, BC 5 cm, dan AC 4 cm. Nilai sinus sudut terkecil. Baiklah, ini kita buat sketsanya ya. Kita buat sketsanya dulu. Ini A, B, C. Kemudian AB-nya 6 cm, BC-nya 5 cm, kemudian AC-nya 4 cm seperti ini. Nilai sinus sudut terkecil. Sudut terkecil itu yang mana? Sudut terkecil itu yang panjang sisinya itu paling kecil. Jadi di sini panjang sisinya yang paling kecil yang mana? Yang 4 ini. Maka sudut yang diinginkan itu adalah sudut yang di sini. B, sudut B. Sini ya. Sudut B. Nah, sinus sudut terkecil. Nah, sekarang kita menggunakan apa ini? Aturan sin atau aturan cos. Kita lihat yang diketahui. Kita akan melibatkan berapa sudut ini? Kita hanya melibatkan satu sudut saja. Kalau melibatkan satu sudut saja, maka menggunakan aturan cos. Di aturan kosinus. Nah, gimana aturan kosinusnya ini? Ya, jadinya dari sini ya. 4 kuadrat, jadi depannya ya, berangkatnya ya, depannya sudut ini 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 5 kali 6 cos B. Nah, berarti di sini 16 sama dengan 25 tambah 31. Berarti 25 31. Berarti 56. 25 ditambah 36. Berarti 61. Nah, ini 61. Dikurangi 60 cos B. Berarti 60 cos B sama dengan 61 dikurangi 16 ya. 5. Di sini 45 sehingga cos B sama dengan 45 per 60. Disederhanakan ya menjadi dibagi berapa ini? 15. Berarti 3 per 4. Nah, yang ditanyakan adalah sin B. Kalau gitu sin B-nya berapa? Kita hitung sin B-nya. Sin B sama dengan, ini kan sami. Maka sinnya adalah demi. Mi-nya sudah ada, yaitu mi-nya 4. Depannya berapa? Depan samping miring itu kan Pitagoras ya. Depan itu adalah miring kuadrat dikurangi samping kuadrat. Jadi 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat di akar. Sama dengan 16 dikurangi 9 itu 7. Berarti akar 7 per 4. Selesai. Jelas ya untuk nomor 2. Kita lanjutkan untuk nomor 3. Ya, di sana ada segi 4 ya dengan sudut dan panjang-panjang sisi yang diketahui. Yang ditanyakan adalah panjang BC. Panjang BC. BC itu di sini anggap aja ini adalah X-nya ya. Ini yang ditanyakan. Nah, langkah pertama apa? Jadi langkah pertama adalah kita akan mencari Y-nya dulu. Ini dulu. Nah, di sini. Dengan memanfaatkan segitiga ABD. Nah, ABD. Jadi, segitiga ABD kita menggunakan aturan sin. Jadi aturan sin karena melibatkan dua sudut 30 dan 60 ini. Berarti aturan sin yaitu Y per sin 60 derajat sama dengan 2 akar 3 per sin 30 derajat. Itu ya. Y per sin 60 derajat sama dengan
2 akar 3 per sin 30 derajat. Nah, kita ini sin 60 adalah setengah akar 3 ya, atau akar 3 per 2 sama dengan 2 akar 3 per sin 30 itu adalah setengah. Nah, ini. Dan di sini bahwa akar 3 per 2 sama saya ini bisa dicoret ini. Per 2, ini per 2 juga bisa dicoret. Sehingga Y sama dengan akar 3-nya kali silang ke sini ya. Jadinya 2 akar 3 kali akar 3 jadinya 6. Sehingga di sini ketemu 6. Y-nya itu adalah 6. Selanjutnya, segitiga BCD kita menggunakan aturan cos. Jadi ini tadi ketemu 6 ya. 6. Segitiga BCD menggunakan aturan cos. Sehingga kita peroleh X kuadrat sama dengan 4 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 4 akar 2 kali 6 cos. Berapa itu cos itu? 45 derajat. Sehingga kita lanjutkan X kuadrat sama dengan 16 kali 2 jadi 32 ditambah 36 dikurangi apa ini? 48 akar 2 kali cos 45 itu setengah akar 2. Sama dengan ini akar 2 akar 2-nya bisa dicoret ya. Ini berarti 68 dikurangi akar 2 kali akar 2 kan 2 ya. Berarti bisa dicoret ini. Ini sini sama sini. Dikurangi 48 berarti sama dengan berapa? 20. Ini X kuadratnya. Masih X kuadrat ini. Maka X-nya adalah akar 20. Sama dengan 2 akar 5. Jelas ya, jadi ada 2 tahap, yaitu segitiga ABD ini menggunakan aturan sin, lalu untuk segitiga BCD ini menggunakan aturan cos. Kita ke soal nomor 4. Sisi segitiga ABC, panjang sisi BC sama dengan 2 akar 61 cm. Kemudian AC 10, AB 8, besar sudut A sama dengan. Kita konstruksi dulu ini. Di ABC ya. Kemudian sisi BC-nya 2 akar 61, AC-nya 10, kemudian AB-nya 8. Besar sudut A. Sudut A itu di sini. Nah, kita lihat ini melibatkan berapa sudut ini? Melibatkan satu sudut kan ya? Berarti menggunakan aturan cos karena cuma melibatkan satu sudut. Baik. Aturan cos. Nah, sudutnya ini ya, sudutnya ya. Maka berangkatnya adalah 2 akar 61 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat min 2 kali 10 kali 8 cos A. Nah, ini menjadi 61 kali 4 ya. 61 kali 4. Berarti 244. Sama dengan 164 dikurangi berapa ini? 160 cos A. Hingga 160 cos A sama dengan 164 dikurangi 244. Itu negatif ya. Negatif 0, ini 8, 180. Hingga cos A sama dengan min 100 sebentar 80.
Oh, ini 80 saja nih. Bukan 180, tapi 80 saja. Jelas ya? Kesalahan dikit. Ya, berarti cos A itu adalah min 80 per 160. Atau sama dengan min setengah. Sehingga A-nya berapa? Ingat, kalau A-nya negatif, kalau cos A-nya negatif, maka A-nya itu ada di kuadran 2 sama di kuadran 3 kemungkinannya. Kalau negatif, kalau cosnya negatif. Tapi karena ini sudut-sudut pada segitiga, maka tidak ada yang di kuadran 3. Adanya kuadran 1 dan 2 aja. Berarti kita pilih kuadran 2 ya. Nilainya berapa kalau gitu? A-nya ya, berarti 120 derajat. Kita lanjutkan ke nomor 5. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom komen. Ya, nomor 5. Pada segitiga ABC berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus AB akar 2. Maka besar sudut C adalah, baik, di soal dikatakan suatu segitiga ABC itu berlaku rumus itu yang sudah dituliskan di soal ini. Padahal ini, padahal di suatu segitiga itu harus berlaku aturan sin atau aturan cos. Kalau melihat bentuk yang ada ini, maka dia mirip aturan cosnya, ya. Mirip yang mana ini? Mirip yang aturan cos ini, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Nah, mirip dengan yang ini. Nah, kita lihat di sini sudah sama. Ini juga sudah sama. Ini juga sudah sama. Maka ini harus sama. Nah, ini juga harus sama. Jadi, AB akar 2 sama dengan min 2AB cos C. Sehingga cos C sama dengan AB akar 2 per min 2AB. Ini. Sehingga AB yang dicoret min setengah akar 2. C-nya berapa? Nah, lagi-lagi di sini cos-nya itu bernilai negatif. Kalau bernilai negatif bisa kuadran 2, bisa kuadran 3 kalau cosnya negatif. Tetapi tadi sudah saya bilang tidak ada yang di kuadran 3 karena ini sudut pada segitiga. Jadi nggak ada kuadran 3 ya. Jadi kuadran 2. Berapa? Cos C sama dengan min setengah akar 2. Maka C-nya adalah 135 derajat. Untuk part 1 ini ada 6 soal ya, jadi kurang 1 soal lagi. Jangan lupa setelah pembahasan video ini bisa melanjutkan untuk part 2-nya. Sebuah kapal berlayar sejauh 6 km dengan arah 65 derajat. Kemudian sejauh 7 km dengan arah 185 derajat. Jarak kapal sekarang dari titik semula adalah, oh ini tentang jurusan 3 angka ya. Jadi 3 angka ini, maka ini harusnya 3 angka ya di sini ya. Jadi di sini 065 derajat. Nah, caranya bagaimana kita mengkonstruksi ini? Ya, kapal berlayar 6 km arah 65 derajat. Jadi posisi awal misalkan dari sini ya, semula di sini, kemudian 60 itu patokannya adalah utara. Utara itu adalah atas gini, lurus ke atas sini. Nah di sini kita akan buat sudut 65 derajat, berarti arahnya ke sini. Ini ya, 65 derajat. Ini adalah 65 derajat. Kemudian sejauh 6 km. 6 km di sini. Berikutnya, dia akan
berlayar 7 km arah 185. Itu kita pakai patokan utara lagi. Utara atau ke atas gini ya. Kita buat sudut 185. Baik, kalau 180 itu kan lurus ke sini ya. 185 berarti dia agak ini. Sejauh 7 km. Nah, 7 km. Ini ya. Nanti di sini. Yang ditanyakan adalah jarak ini ke sini. X. Ini ditanyakan. Oh ya, ini adalah 185 derajat. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari ini? Langkah pertama adalah ya, ini coba kita luruskan, berarti di sini adalah 65 derajat kan dia sama dengan ini ya, sama. 65 berarti kan 185. Berarti ini sampai sini itu adalah 120 derajat. Nah, kita tahu ini sudut lurus berarti kan 180 derajat ya. Berarti di sini sudutnya 60 derajat. Karena sudah ada 60 derajatnya, sudah ada 120 derajatnya. Nah, sekarang kita hitung segitiga ini dengan komponen 6 kilo, 7 kilo, 60 derajat menggunakan aturan cos. Ya, aturan cos. Sehingga bagaimana ini memasukkan aturan cosnya? X kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurangi 2 kali 6 kali 7 cos 60 derajat. Sehingga X kuadrat sama dengan 36 ditambah 49 dikurangi, oh ya, cos 60 kan setengah ya. Nanti dengan 2 ini bisa dicoret ini. Nah, ini 42 sama dengan, kalau 49 kurang 42 kan berapa ini? 7. Berarti 36 tambah 7, 43. Sehingga X-nya sama dengan akar 43 di kilometer. Ya, cukup jelas ya. Untuk pembahasan bagian pertama ini sudah cukup. Silakan dipelajari dan silakan melihat video untuk bagian yang kedua. Baiklah, terima kasih perhatiannya. Andi Cos, semua cinta Cos.